Semangat pagi, apa kabar jemaat Tuhan? Tetap sehat dan tetap semangat dalam tuntunan Tuhan, menjalani setiap hari anugerah Tuhan bagi kita. Kita dipersekutukan lagi dalam saat teduh dengan rehat, edisi Kamis 14 Mei 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau perkenankan kami lagi untuk boleh hidup menikmati anugerah-Mu. Kami akan menjalani hari anugerah-Mu saat ini. Kami butuh firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan pedoman, bahkan menjadi semangat dan kekuatan bagi kami. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam memahami dan mewujudkan akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengar dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Tuhan kok menyesal? Anna menasandra tupuang. Saudara-saudara, sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah kira-kira pepatah yang cocok dikenakan kepada Tuhan dalam pembacaan kita ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 6 bacaan kita. Bukankah Tuhan itu sempurna? Mengapa menyesal? Tuhan menyesal bukan karena Ia telah menciptakan manusia di dunia ini, tetapi yang Ia sesali adalah tindakan manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tindakan apakah itu? Tindakan kawin campur. Anak-anak Allah tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, tetapi hanya menuruti keinginannya untuk mengawini perempuan-perempuan cantik. Ayat 2 bacaan kita. Hal ini mengakibatkan Tuhan ingin mengembalikan kebaikan yang semula saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ayat 7. Apakah semua akan dihapuskan dari muka bumi? Ternyata tidak. Ada seorang yang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk tetap hidup. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan banyak hal untuk kita nikmati dalam hidup ini, kadangkala kita lupa
akan apa tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Di tengah hidup yang serba instan, godaan untuk bersenang-senang seringkali melewati batas yang sewajarnya, hingga membuat kita melupakan Tuhan yang menciptakan kita untuk memuliakannya. Perlu kita ingat bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup kita berada dalam otoritasnya. Karena itu, berbaliklah dari jalan hidup yang tidak berkenan di hadapannya, agar pengasihannya dan berkatnya tetap berada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas tuntunan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Roh Kudus, tolong kami mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Ya Tuhan, kami berserah hari ini kepadamu. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menolong dan menuntun kami menjalani hari anugerah-Mu. Berkati pekerjaan kami, pelayanan, dan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Semoga semua berjalan lancar dan membuahkan hasil demi kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati keluarga kami Tuhan, anak-anak dan cucu-cucu kami, kekasih-kekasih kami, orang tua, saudara-saudara kami, Tuhan yang akan selalu memberkati. Rumah tangga kami, Tuhan berkati. Hadirlah sebagai nakoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Jemaat-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, Tuhan berkati dan tilik mereka satu persatu dalam kehidupan ini. Pelayanan ibadah rumah tangga Tuhan berkati. Persiapkan kami semua untuk turut ambil bahagian di dalamnya. Biarlah kami semua bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang akan pulihkan. Saudara-saudara kami yang lalai, Tuhan yang akan mengingatkan mereka. Saudara-saudara kami yang bersukacita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan berkati mereka. Topang mereka Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk saling mendoakan di dalam kehidupan ini dan saling membagi sukacita, kebahagiaan bersama. Pemerintah kami berkati, bangsa kami Tuhan lindungi, khususnya kota Bontang. Tuntun kami Tuhan menjalani kehidupan anugerah-Mu, sekalipun kami dalam pandemi COVID-19. Ajar kami untuk tetap bersabar dan berserah kepadamu, menantikan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Iya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Dengarkan kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.